be the Rainmaster of Mandalika here in MotoGP. Pertamina Mandalika International Circuit atau biasa disebut Sirkuit Mandalika adalah sirkuit balap internasional yang terletak di kawasan wisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Diresmikan pada tahun 2021, sirkuit yang memiliki panjang lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan menantang ini menawarkan pemandangan Samudra Hindia yang begitu indah. Dirancang dengan teknologi aspal canggih dan dilengkapi fasilitas modern, sirkuit Mandalika menjadi ikon baru bagi pariwisata olahraga di Indonesia dan menjadi daya tarik bagi penggemar balap motor dari seluruh dunia. Hal ini tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan dan perekonomian masyarakat Lombok dan sekitarnya. Akan tetapi, pernahkah kalian bertanya mengapa diberi nama Mandalika? Nama Mandalika begitu melekat dan dikenang bagi masyarakat Lombok hingga menjadi bagian dari upacara adat suku Sasak yang disebut Bau Nyale. Dalam bahasa lokal, bau memiliki arti menangkap sedangkan nyale berarti cacing laut. Dalam legenda, cacing laut warna-warni yang bisa ditemui dalam lubang-lubang karang ini adalah jelmaan Putri Mandalika. Putriku, engkau memiliki wajah yang begitu cantik. Aku benar-benar takut. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di negeri ini. Anakku, semua yang terjadi saat ini pasti telah ditakdirkan dan pasti akan ada hikmahnya. Aku menerima pinangan kalian semua. Apa aku tidak salah dengar? Tidak salah lagi. Perempuan itu pasti mempermainkan kita. Apa yang kamu katakan, Nak? Lantas siapakah Putri Mandalika ini? Saksikan kisah ceritanya di YouTube channel Legenda Indonesia. Dikisahkan dahulu kala, tepat di tepi hamparan Samudra Hindia, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Sekar Kuning, tepatnya di negeri Tonjeng Beru. Kerajaan ini dipimpin langsung oleh sang raja, bernama Raden Panji Kusuma, beserta istrinya yang bernama Dewi Seranting. Keduanya begitu rupawan dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Selain menjadi raja yang terkenal bijaksana, Raden Panji Kusuma dan Dewi Seranting menjalani kehidupannya dengan begitu hangat dan harmonis. Tak heran jika banyak yang terkesima dengan kedua sosok tersebut. Apalagi kini sang istri tengah mengandung anak dari buah cinta mereka berdua. Hal itu tentunya menambah rasa kebahagiaan pasangan suami istri tersebut. Tak hanya raja dan ratu, momen kelahiran buah hati itu pun menjadi momen yang juga sangat dinantikan oleh ribuan rakyat negeri Tonjeng Beru yang hidup sejahtera di bawah kepemimpinan Raden Panji Kusuma. Dikarenakan lokasinya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, membuat mayoritas masyarakat negeri Tonjeng Beru berprofesi sebagai nelayan. Selain menjadi makanan sehari-hari, ikan hasil tangkapannya pun kerap kali mereka jual di pasar untuk membeli kebutuhan yang lain. Bagi mereka yang tidak dapat pergi berlayar, Raden Panji Kusuma memberikan izin kepada mereka untuk mengelola sebagian ladang yang dimiliki oleh Kerajaan Sekar Kuning agar tetap dapat melangsungkan kehidupan yang berkecukupan. Walaupun raja tidak pernah meminta hasil dari ladang tersebut, namun kerap kali warga tetap memberikan sebagian hasil ladangnya kepada sang raja secara sukarela. Pasar yang kala itu menjadi pusat perekonomian negeri Tonjeng Beru. Setiap harinya tampak begitu ramai dan meriah. Selain menjadi tempat untuk jual beli, banyak sekali warga yang melakukan barter atau saling menukar hasil ladang masing-masing. Ada pula sebagian warga yang sengaja pergi ke pasar hanya sekedar untuk berbincang-bincang dengan warga yang lain. Raja dan juga istrinya pun tak jarang mengunjungi tempat tersebut hanya sekedar untuk menyapa rakyatnya. Maka dari itulah rakyat negeri Tonjeng Beru begitu mencintai sang raja dan ratu. Tuan, silakan ambil singkong ini untuk Tuan. Nyonya,
Ini jagung hasil panen kami. Silahkan bawa kalau Nyonya berkenan. Raden, apa yang sedang Raden cari? Biarkan saja kami yang mencari. Tidak perlu. Kami hanya ingin jalan-jalan saja di sini. Lagi pula itu kan hasil dari jerih payah kalian sendiri. Silahkan kalian pergunakan untuk mencukupi kebutuhan kalian. Kami masih punya banyak makanan yang kalian berikan tempo hari. Terima kasih atas niat baik kalian. Kami sangat menghargainya. Begitu ramahnya seorang raja dan ratu kepada rakyatnya, membuat para warga begitu mengagumi kedua sosok tersebut. Kehangatan itu bukan hanya sekali dua kali mereka alami. Bahkan hampir setiap minggu, raja dan ratu selalu menyempatkan untuk mengunjungi mereka di pasar tersebut. Malam itu langit tampak begitu cerah. Ribuan bintang seakan tersenyum menyapa sang raja yang tengah duduk di depan kerajaan dengan wajah yang tampak begitu gelisah. Rupanya kegelisahan itu disebabkan oleh pernyataan seorang tabib yang mengatakan bahwasanya waktu kelahiran sang ratu hanya tinggal menunggu hari saja. Ketakutan dan perasaan bahagia seakan berkecamuk menjadi satu di hatinya. Raden Panji Kusuma nampak sudah tak sabar menantikan kehadiran buah hati pertamanya. Hingga tak terasa waktu pun sudah di penghujung malam, malam yang terasa begitu lama untuk sang raja yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah untuk anaknya. Raja yang baru saja terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba terkejut dan terbangun, mendengar adanya suara ayam yang berkokok secara bergantian. Benarkah ini sudah pagi? Cepat sekali, aku baru saja bisa tertidur. Di antara suara kokok ayam itu, samar-samar ia seperti mendengar adanya suara tangisan seorang bayi. Apa aku tidak salah mendengar? Sepertinya itu suara tangisan bayi. Tapi bayi siapa itu? Bukannya di sini tidak ada yang memiliki bayi? Bukannya di sini tidak. Astaga, jangan-jangan. Menyadari adanya suara tangisan bayi dan khawatir kalau saja istrinya telah melahirkan, sontak Raden Panji Kusuma bergegas meninggalkan tempat tidurnya dan hendak mencari jawaban atas kecurigaannya tersebut. Dan benar saja, sesaat sebelum ia membuka pintu dan akan keluar dari bilik kamarnya, ia mendengar teriakan seseorang dari balik pintu kamarnya. Tuan, Nyonya sudah melahirkan seorang putri. Astaga, aku harus segera ke sana melihat kondisi anak dan istriku. Akhirnya hari yang selama ini ia nantikan pun tiba. Hari itu lahirlah seorang putri bangsawan yang memiliki paras yang begitu cantik. Tampak dari raut wajah Raden Panji Kusuma begitu haru dan bahagia menyambut kehadiran putri pertamanya tersebut. Begitupun dengan sang ibu, Dewi Seranting seakan tak percaya bahwa ia baru saja melahirkan seorang putri yang juga rupawan. Sembari menggendong buah hatinya, Raden Panji Kusuma terlihat sejenak melamun dan seakan sedang memikirkan sesuatu. Sungguh putri yang sangat menawan. Mandalika, akan aku beri dia nama Mandalika. Sepertinya nama itu pantas dengan parasnya yang cantik. Akhirnya Raden Panji Kusuma memberi nama putri cantik itu, Mandalika. Ia merasa nama itu sangat cocok dengan kecantikan wajah anaknya. Tak butuh waktu lama, rupanya kabar kelahiran putri raja itu pun segera tersebar ke seluruh pelosok desa. Warga yang mendengar kabar tersebut segera bergegas untuk menyudahi aktivitasnya dan pergi ke kerajaan untuk menyaksikan momen bahagia itu. Warga terlihat berbondong-bondong menuju kerajaan untuk melihat langsung kecantikan sang putri. Banyak dari mereka yang membawa berbagai macam hasil panen untuk diberikan kepada sang raja sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran putri bangsawan tersebut. Raden Panji Kusuma pun tak menyangka jika rakyatnya juga begitu antusias menyambut kelahiran putri Mandalika. Hari demi hari terus berlalu. Seiring dengan pertumbuhan dirinya, kecantikan Mandalika rupanya kian terpancar jelas. Melihat sikap sehari-hari orang tuanya, putri Mandalika tumbuh menjadi gadis yang santun dan sangat menyayangi orang-orang di sekitarnya. Tak jarang Raden Panji Kusuma dan Dewi Seranting membiarkan anaknya bermain dengan anak-anak penduduk desa yang sepantarannya. Mereka tak ingin anaknya menjadi congkak dan sombong. Mereka ingin Mandalika hidup selayaknya warga pada umumnya.
Berkat didikannya tersebut, Mandalika bahkan sering kali terlihat membantu warga dengan tangannya sendiri tanpa memikirkan jika dirinya adalah seorang ningrat. Tahun silir berganti tahun, Mandalika kian beranjak dewasa. Sikap santun dan sederhana tetap melekat pada dirinya. Kecantikannya pun selalu menjadi idaman bagi semua orang yang melihatnya. Namun siapa sangka, kabar mengenai paras rupawan dan budi baiknya kian menyebar luas. Hal itu membuat setiap orang yang mendengarnya selalu dibuat penasaran bahkan ingin meminangnya. Kabar ini terus menyebar luas bahkan ke negeri seberang, hingga Mandalika kini benar-benar menjadi seorang gadis dewasa. Mengetahui bahwa Mandalika telah mencapai usia matang dan siap untuk dipinang, satu persatu surat pinangan dari berbagai kalangan tak pernah berhenti berdatangan ke kerajaan Sekar Kuning. Banyak sekali pangeran dari berbagai kerajaan berdatangan ke kerajaan Sekar Kuning dan menemui sang raja untuk memperkenalkan diri sembari memberikan hantaran dan menyampaikan maksud tujuannya untuk meminang Mandalika. Tak cuma tampan dan berkarisma, para bangsawan itu juga hampir tak pernah datang dengan tangan kosong. Mereka sering kali membawa perhiasan emas, kain sutra dan benda-benda berharga lainnya agar dapat mendapatkan hati Mandalika. Mandalika yang tidak mau menyakiti hati mereka tetap menerima dan menyimpan pemberian tersebut hingga menggunung di kamarnya. Bukannya membuatnya senang, benda-benda indah itu justru menjadi beban untuknya. Fenomena ini rupanya telah menjadi perbincangan di kalangan warga, bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai bahan pergunjingan. Coba lihat pangeran-pangeran itu, semuanya tampan dan gagah. Pasti mereka dari keluarga kaya raya. Lagi pula siapa yang tidak ingin mempunyai istri seperti Tuan Putri? Sudah cantik, sikapnya pun sangat baik. Ya, itu benar. Kalau saja aku kaya, aku pasti juga akan ikut mereka melamar sang putri. Walaupun kamu kaya-kaya, belum tentu Putri mau menerimamu. Coba lihat dirimu, mandi saja kau tak pernah. Itu kan menurut kalian. Coba lihat itu. Mandalika mau menerima pemberiannya, tapi tidak dengan orangnya. Mereka pasti cuma mau dimanfaatkan. Tidak mungkin Putri Mandalika seperti itu. Selama ini dia tidak pernah membeda-bedakan orang dari hartanya. Benar itu, jangan sembarangan kalau ngomong. Ya sudah, kita lihat saja setelah ini bagaimana. Obrolan seperti itu hampir dapat didengar setiap hari di tempat-tempat yang menjadi pusat perkumpulan mereka. Raden Panji Kusuma dan Dewi Serunting pun menyikapi kejadian ini dengan sangat bijak. Mereka menyerahkan seluruhnya kepada anaknya untuk mengambil keputusan. Mereka hanya bisa mendoakan semoga Mandalika tidak salah dalam memilih salah satu dari banyaknya pangeran yang datang melamarnya. Sembari menunggu keputusan Putri Mandalika, Raden Panji Kusuma mempersilahkan semua pangeran yang datang untuk tinggal di pavilion tamu kerajaan. Pavilion yang awalnya terlihat luas dan sepi, kini begitu ramai dipenuhi tamu pangeran beserta pengawalnya yang terus-menerus berdatangan untuk melamar Mandalika. Melihat begitu ketatnya persaingan, tak jarang pangeran-pangeran itu terlibat beradu mulut dan saling membanggakan kerajaan mereka masing-masing. Raden Panji Kusuma pun telah menyadari akan hal itu. Seringkali ketika ia memanggil para pangeran itu ke aula untuk menemuinya, ia selalu diperlihatkan sikap sombong dan kekanak-kanakan para pangeran yang sedang memuji dirinya sendiri dan merendahkan kerajaan lain. Putri Mandalika yang mengintip dan mendengar obrolan mereka dari balik tirai menjadi tahu akan sikap asli mereka. Semakin lama ia mengamati, semakin kejam pula kata-kata yang terucap dari mulut para pangeran. Bahkan mereka tak segan mengajukan ancaman perang pada kerajaan lain. Apalagi jika ia sampai tak terpilih, mereka berniat hendak menyerang kerajaan yang berhasil meminang Putri Mandalika. Ada juga yang akan mengajukan perang pada kerajaan Sekar Kuning jika sampai cintanya ditolak. Kecewa dengan apa yang disaksikannya, Putri Mandalika lantas kembali ke kamarnya sembari menitikkan air mata. Putri Mandalika benar-benar dibuat bimbang. Ia sangat takut apabila sampai salah dalam mengambil keputusan. Keputusannya bukan hanya tentang siapa yang akan dia pilih, tetapi juga tentang adanya kemungkinan pecahnya peperangan. Sebelum cerita ini dilanjutkan,
Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari legenda Indonesia. Apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share. Apapun bentuk support dari kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Akhirnya Putri Mandalika memutuskan untuk berdiskusi kepada ayah dan ibunya yang ia kenal bijaksana. Ia berharap ayah dan ibunya bisa memberikan solusi akan permasalahan ini untuk menghindari adanya peperangan. Ayah, ibu, aku tidak menyangka akan sebanyak ini mereka yang datang melamarku. Aku bahkan tidak tahu mana yang akan aku pilih. Putriku, engkau memiliki wajah yang begitu cantik dan terkenal memiliki hati yang tulus. Wajar kalau semua orang datang ingin melamarmu. Tak usah engkau menghiraukan perkataan mereka. Mungkin itu hanya gertakan mereka saja. Ikuti saja kata hatimu. Tetapi aku takut salah, Bu. Apalagi aku mendengar mereka mengancam akan menyerang kerajaan kita kalau aku tidak memilihnya. Aku benar-benar takut. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di negeri ini. Anakku, semua yang terjadi saat ini pasti telah ditakdirkan dan pasti akan ada hikmahnya. Ayah pun tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelesaikan masalah ini. Ayah juga tak menyangka masalah ini akan menjadi sebesar ini. Tak bisa mereka pungkiri. Rupanya Raja dan Ratu pun merasakan kebingungan yang serupa. Keduanya hanya bisa menyarankan Putri Mandalika untuk bersemedi dan meminta petunjuk pada Sang Pencipta. Lantas aku harus bagaimana, Ayah? Pergilah ke tebing pantai itu dan mintalah petunjuk kepada Sang Pencipta. Semoga engkau segera mendapatkan jawaban di sana. Benar, nak, malam ini berkemaslah dan pergilah ke sana esok pagi. Ibu juga berharap engkau dapat segera mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, Bu. Esok pagi buta, aku akan pergi ke sana untuk bersemedi. Berhati-hatilah, nak. Semoga engkau segera mendapatkan jawaban di sana. Ayah dan ibumu akan selalu mendoakanmu. Setelah beristirahat sejenak, Putri Mandalika terbangun di tengah malam dan segera bersiap untuk pergi ke tebing pantai yang dimaksud ayahnya. Sebelum meninggalkan kerajaan, Mandalika menyempatkan untuk berpamitan kepada orang tuanya dan meminta restu agar ia segera mendapatkan jawaban untuk mengatasi permasalahan ini. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Putri Mandalika pun melangkahkan kakinya dan meninggalkan kerajaan dengan wajah pilunya. Langkahnya begitu hati-hati agar kepergiannya tidak diketahui oleh penghuni kerajaan dan penduduk desa. Tak jauh setelah ia meninggalkan kerajaan, Mandalika pun sampai di bibir pantai. Ia pun segera menyusuri pantai itu menuju tebing yang akan menjadi tempatnya untuk bersemedi. Sesekali ia menghentikan langkahnya dan memandang hamparan samudera yang luas. Ya Tuhan, apa salahku kepadamu hingga Engkau berikan aku cobaan seberat ini? Andai saja aku tahu kecantikanku akan membawa petaka seperti ini, lebih baik aku dilahirkan tanpa wajah ini. Mandalika sungguh masih tak menyangka ia akan menghadapi masalah seberat ini. Sesampainya di ujung pantai, Mandalika dengan bersusah payah berusaha menaiki tebing dan menuju goa yang akan menjadi tempatnya bersemedi. Mandalika segera duduk bersila, memejamkan mata dan mulai memanjatkan doa untuk meminta petunjuk atas permasalahan yang sedang ia alami. Siang berganti malam dan malam berganti pagi. Putri Mandalika tak pernah sekalipun berhenti memohon. Ia memanjatkan doa yang sama selama berhari-hari. Di lain sisi, Raden Panji Kusuma dan juga Dewi Serunting seringkali terlihat merenung dan sedih selama kepergian anak mereka satu-satunya. Tak kuasa menahan kegelisahan dan khawatir atas kondisi Mandalika, rupanya sang ibu secara diam-diam sengaja menyuruh pengawalnya untuk melihat keadaan sang putri yang tengah bersemedi. Raden Panji Kusuma hanya bisa berharap semoga Mandalika dapat segera mendapatkan jawaban untuk menyelesaikan semua masalah ini tanpa adanya pertumpahan darah.
Sebagian warga yang sudah tak sabar ingin mengetahui keputusan sang putri, kini menjadi mulai merasa curiga. Mengapa sang putri terlalu lama memberikan keputusan, bahkan keberadaannya pun kini dipertanyakan. Kemana sang putri? Sudah 3 hari ini aku tidak melihatnya. Tidak biasanya seperti ini. Apa jangan-jangan dia melarikan diri ini? Rupanya hal serupa juga dialami oleh para pangeran. Mereka merasa seperti sedang dipermainkan karena telah menunggu terlalu lama. Dalam suasana yang dirasa semakin genting, terlihat seorang pengawal berlari memasuki aula dan menemui sang raja. Tak ada yang tahu apa yang sedang dibicarakan pengawal itu kepada sang raja. Keesokan harinya, Raden Panji Kusuma ditemani Dewi Seranting mendatangi pavilion dan menemui para pangeran untuk memberikan suatu kabar. Ia memberitahukan kepada semua pangeran agar datang ke tebing pantai Seger saat fajar pada hari ke-20 bulan 10 untuk mendengarkan keputusan dari Putri Mandalika. Sebagian orang merasa pemilihan hari itu dianggap janggal dan membuat banyak orang menjadi penasaran. Mengapa harus hari ke-20 dan bulan 10? Kabar ini rupanya terdengar hingga ke telinga rakyat kerajaan Sekar Kuning dan seluruh negeri Tonjeng Beru. Mereka pun akhirnya menghargai keputusannya dan menunggu datangnya hari itu. Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Dikarenakan kabar bahwa akan adanya pengumuman dari Putri Mandalika sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Pagi itu, kawasan Pantai Seger tampak penuh sesak layaknya lautan manusia. Mereka yang tidak berkepentingan pun turut datang dengan rasa penasaran ingin tahu jawaban apa yang akan diberikan Putri Mandalika kepada para pangeran. Dan siapakah kira-kira pangeran yang akan dia pilih? Sang putri yang ditemani kedua orang tuanya hari itu tampak begitu mempesona. Rambutnya panjang terurai di bawah mahkotanya. Wajahnya terlihat anggun dalam balutan busana sutra warna-warni yang ia kenakan. Mereka berjalan di antara kerumunan warga. Semua orang pun takjub dibuatnya. Langkah mereka pun kini terhenti di ujung pantai di tepi sebuah tebing. Tebing itu berbatasan langsung dengan laut yang begitu luas. Dengan berhati-hati, Putri Mandalika berusaha menaiki tebing itu. Sedangkan Raden Panji Kusuma dan istrinya tetap menunggunya di bawah. Semua orang pun kini bisa melihat langsung keberadaan Putri Mandalika yang tengah berdiri di atas tebing. Di tengah sinar matahari pagi yang menyinari dirinya, Putri Mandalika mencoba berteriak dan berbicara dengan lantang agar semua orang dapat mendengarnya. Coba kalau dulu sudah ada sound horek, pasti dia tidak perlu bersusah payah berteriak seperti itu. Tapi ya sudahlah. Dengan suaranya yang lantang, Mandalika mengatakan bahwa ia menerima semua pinangan para pangeran. Wahai para pangeran yang ingin meminangku, aku menerima pinangan kalian semua. Sontak pernyataan Mandalika itu membuat semua orang yang ada di sana bingung. Kericuhan pun sempat terjadi kala itu. Apa aku tidak salah dengar? Apa maksud perkataan perempuan itu? Tidak salah lagi. Perempuan itu pasti mempermainkan kita. Putriku, apa yang kamu katakan, nak? Setelah berusaha menenangkan keadaan, Putri Mandalika kemudian melanjutkan pernyataannya. Ya, kalian tidak salah dengar. Aku tidak bisa memilih salah satu dari kalian. Karena jika aku hanya memilih salah satu, aku takut akan terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di antara kalian dan membawa kesengsaraan bagi rakyat. Aku tidak menginginkan itu. Aku ingin semua orang hidup damai dan sejahtera. Maka dari itu, aku tidak bisa memilih dan harus menerima semuanya. Rupanya itulah jawaban yang ditunjukkan Sang Pencipta kepada Putri Mandalika selama bersemedi. Putri Mandalika seakan diperlihatkan pandangan jika ia menerima salah satu lamaran dari pangeran-pangeran itu, maka perang besar akan terjadi di negeri Tonjeng Beru. Maka dari itulah ia memutuskan untuk menerima semuanya. Semua orang yang mendengar pernyataannya hanya bisa terdiam dan menatap satu sama lain. Raden Panji Kusuma dan Dewi Seranting
Tak kuasa menahan air matanya yang terus menetes. Mereka tak menyangka putri kesayangannya begitu peduli dan mencintai rakyatnya. Setelah memberikan pernyataannya, Putri Mandalika hanya bisa menatap kedua orang tuanya dengan penuh arti. Tak lama kemudian, Putri Mandalika membalikkan badannya dan menghadap ke samudra. Ia menatap kosong samudra yang luas itu. Dan siapa sangka, tiba-tiba saja ia melompat ke lautan dan disambut ombak besar yang segera menelan tubuhnya. Semua orang yang melihat kejadian itu pun seketika terkejut. Tak menyangka Putri Mandalika akan melakukan hal senekat itu. Raden Panji Kusuma yang melihat putrinya melompat ke laut segera menceburkan dirinya untuk mencari anaknya. Begitupun para pangeran dan beberapa warga turut ikut mencari Putri Mandalika. Dari sekian banyaknya orang yang mencari, tak ada satu pun yang bisa menemukan tubuh Putri Mandalika. Semua orang merasa panik dan khawatir dengan keadaan Putri Mandalika. Yang terlihat di dalam air hanyalah makhluk seperti cacing yang menjuntai berwarna-warni. Warnanya persis seperti kain sutra yang dikenakan Putri Mandalika. Hal itu membuat banyak orang mengira itu adalah tubuh Putri Mandalika dan segera menangkapnya. Setelah sekian lama mencari dan tak kunjung menemukannya, akhirnya mereka pun menyadari jika cacing-cacing berwarna indah itu adalah jelmaan Putri Mandalika yang telah berkorban demi rakyatnya. Raden Panji Kusuma kemudian memerintahkan kepada semua orang di sana untuk mengumpulkan dan membawa pulang cacing-cacing itu. Selain untuk dimasak dan dijadikan makanan, sebagian dari mereka menyebar cacing itu di area sawahnya sehingga membuat tanaman mereka tumbuh subur. Berkat cacing itu pula, kini rakyat negeri Tonjeng Beru mendapatkan sumber pangan baru, ladang yang subur, dan dapat hidup sejahtera. Sebagaimana keinginan Putri Mandalika yang ia sampaikan sebelum mengakhiri hidupnya. Kisah pengorbanan Putri Mandalika ini selalu dikenang oleh masyarakat Lombok, khususnya oleh masyarakat suku Sasak. Kegiatan mencari cacing laut ini masih dilakukan hingga saat ini, yang kini disebut dengan tradisi Bau Nyale, dan kini telah menjadi festival pariwisata yang diadakan setiap tahunnya untuk memperingati kisah pengorbanan Putri Mandalika. Konon cacing-cacing ini hanya muncul setiap tanggal 20 di bulan ke-10 dalam kalender tradisional suku Sasak, tepat di hari Putri Mandalika menghilang di telan ombak. Kisah ini juga menjadi simbol tentang nilai keharmonisan, kepemimpinan yang adil, dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi kepentingan dan kebaikan bersama. Begitupun dengan harapan kita kepada bangsa ini. Kita tak pernah berhenti berharap semoga pemimpin negeri ini bisa menyampingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya demi tercapainya cita-cita bangsa, bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih untuk yang sudah berlangganan dan mensupport channel Legenda Indonesia, Afudz Adventure, Cahyo Murdianto, Bagas 37, Farid Hamdani, Iwayan Kirti, Animo Channel, Darso Tardi Astronata, Cakiki, Via Marasita Channel, Dani Utomo, Rohimat EB, Margarita Jimenez, Anton Mountchoice, Armada Excelius, Iwan Ajay, Ravi Skopi, Muhammad Hamzah, Diana Luffy, Ida Dumai, Daksa Kaseta, Heihi Hello, Karjang Chwanel, Rusmanto Bester, Kumpai Pancing, Jacobus Susanto, Bimi Puja Kesuma, Karuhun Nusantara, Zafira. Terima kasih juga untuk yang sudah berdonasi melalui Saweria, Aisyah Fauzia, Ora Arga, Siti Komaria, Kangen Laili, Ika Gaul, Cahya Tajudin, Novi Bakhar, Gunawan T, Request Bank Official TNS Squad, Pipit Pauzia, Surasantail, Dimas Jatmika, Indah Yuliana, Girl Me, MS Channel, Botak Ngetrol, Heri Pradita, Ragil Dwi Fauzi, Cahyo Murdianto, Fika Chu, Anak Abah, Laili Bakery, Bengkel Mas Huda, Joko Orabodo, John Pon, Channel Idola Tulus Bulus, Prabowo Presiden, Gorengan Perempatan, Bagus, Aku Suka Ibumu, Makan Siang Gratis, Arif Muhammad, Lanjutkan Bang, Martabak 37 Kuningan, Aku Sayang Dia, Afudz Adventure.
Bagi kalian yang juga ingin mensupport channel ini, cek pada deskripsi video atau kunjungi channel Legenda Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Legenda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar semakin banyak masyarakat yang selalu bangga dengan kebesaran bangsanya sendiri, bangsa Indonesia.